106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Teman Mara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau di jam 4 ini akan ada tamu spesial. Siapa tamu spesialnya? Ya WhatsApp tadi udah nanya, siapa sih tamunya? Oh, tadi udah ada dari siang 2 tamu. Dan tamunya penyanyi. Tapi kali ini bukan penyanyi. Kali ini tamunya, pokoknya ngeri. Baru 5 menit aja orangnya bisa baca pikiran saya, bisa tahu saya seperti apa. Sedih sebenarnya dibilang nggak terorganize. Ada yang ketawa di sini. Diam. Hus. Ya udah. Saya jadi agak grogi nih. Takut nanti makin dibuka sayanya. Bahaya. Ya udahlah. Dan kali ini juga kita bisa ngobrol di 106,7 ini didengar sama semua orang di Bandung, di Jawa Barat, dan di seluruh dunia. Dan yang pasti kalau misalnya yang nggak bisa sempet dengerin sore hari ini, bisa nonton juga di channelnya Mara TV di YouTube ya. Karena hari ini spesial di Talk Aktif. Dan tentunya spesial banget karena tamunya perempuan. Kita sapa aja dulu. Selamat sore. Sore. Aduh, luar biasa ini. Saya bisa membaca pikiran Anda. Wah, bukan, kebalik. Udah. Ini malah jadi kayak sulap ya. Udah. Selamat sore. Tamu sore hari ini adalah seorang pakar atau saya sih bilangnya dokter ya, karena bisa memperbaiki pola pikir seseorang, bisa memperbaiki hati seseorang, bisa memperbaiki mindset. Menurut saya, kita langsung saja sama Mbak Lora, sarjana psikologi, master psikolog, dan seorang psikolog juga. Ya. Selamat sore Mbak Lora. Sore Mas. Mbak Lora atau Mbak Laura atau Mbak Lura? Lora. Lora, jadi L-O-O-R-A ya? Yep. Oke, Mbak Lora ini dari Bandung. Aslinya enggak? Oh, aslinya enggak? Ntar saya bisa nebak. Pasti dari Jawa Tengah ya? Enggak. Bukan? Dari mana? Aslinya orang Jambi. Jambi. Oke, Sumatera. Mana coba? Ayo, pasti lupa kan? Jangan lupa dong sama daerah sendiri. Jambi itu provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Iya, nggak ada Sumatera Tengah tuh nggak ada Mas Tom. Nggak ada. Saya kan ngejebak. Bisa nggak seorang psikolog dijebak? Padahal saya kejebak juga. Aduh, jadi malu. Udah Mbak Lora. Ini saya langsung aja karena tamunya ini spesial, seorang psikolog ya. Karena akhir-akhir ini saya selalu baca berita, kemudian nonton berita di TV juga, walaupun jarang nonton TV, tapi sekalinya baca berita atau nonton TV tuh kok beritanya mengerikan ya, miris gitu. Karena kemarin sempat ada kejadian seorang ibu yang membunuh anak kandungnya. Kemudian seorang bapak yang memperkosa anaknya, usianya masih 9 apa 11 tahun saya lupa. Bahkan sampai meninggal. Tahun-tahun kapannya ada yang memperkosa anaknya sampai hamil kemudian takut jadi dibunuh. Terus kemarin juga ada di bulan Februari itu di Bintaro seorang ibu gangguan jiwa membunuh anaknya yang masih usianya 2 tahun. Kemudian di bulan Juli tahun 2021 di Padang Panjang ada seorang bapak juga yang merasa terganggu dengan tangisan anaknya, memukul anaknya sampai dengan meninggal. Nah, yang kemarin-kemarin nih yang kejadian di Brebes ada ibu yang membunuh anaknya itu agak-agak mengerikan juga. Tadi saya sempat nonton di YouTube karena dia bunuh anaknya 1, yang 2 selamat. Ya. Nah, yang 2 selamat ini melihat entah kakak atau adiknya yang dibunuh itu. Kemudian dia ketakutan. Apakah saya akan dibunuh oleh sang ibu ini? Aduh, dia teriak-teriak. Dan alhamdulillahnya dia teriak terdengar oleh tetangga. Ya. Dan akhirnya diselamatkan, didobrak pintunya oleh si saksi tadi saya nonton di TV. Dibunuh, digorok. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kok zaman-zaman sekarang ini kok banyak sekali kejadian ini? Apakah memang sebelum-sebelumnya kejadian seperti ini juga ada? Cuman karena mungkin sekarang teknologi ya, di era digital, kemudian berita ini dengan mudahnya dan cepatnya bisa sampai ke semua orang gitu. Jadi apakah ini dari dulu memang sering terjadi? Iya. Cuman ya memang benar ya karena teknologi, jadi kita lebih cepat tahu. Oke. Cuman ya memang ini satu yang sangat disesali ya kejadian seperti ini. Gimana ya sangat terlihat ini adanya gangguan mental. Gangguan mental. Adanya masalah mental yang seperti bom waktu lah gitu, bergulir
Kita nggak tahu dari kapan mulainya, mungkin juga nggak teridentifikasi sama keluarga, nggak ada yang akhirnya meledak sampai seperti ini. Itu kalau dari kasus si ibu yang Brebes ini, sebenarnya kelihatan sih dari berita-berita yang kita dengar itu ada gejala-gejala depresinya. Misalnya kita lihat bahwa ibu ini tinggal sendiri kan, suaminya tinggal jauh, dia harus mengurus anaknya, harus mencari passive income juga dengan merias wajah kan. Tapi dia juga punya masalah di mana dia berhenti kan, berarti income-nya berhenti. Nah lalu dia juga sampai harus memilih untuk jalan membunuh, berarti kan dia juga ada rasa hopeless ya, putus asa gitu. Nah dan si ibu juga terlihat gitu, kan kebayangin kita kok ibu ini nggak kepikiran cara lain gitu ya, misalnya cari kerja atau gimana gitu. Nah orang yang sampai punya kondisi stuck gitu, berarti kan dia udah sampai nggak punya jalan lagi, nggak bisa berpikir jernih lagi. Nah itu contoh-contoh dari gejala-gejala depresi. Gitu. Jadi itu sudah terlihat depresi, walaupun dia agak sedikit ini alibinya mungkin ya, dia bilang saya nggak sakit, saya nggak ada gangguan, saya cuma ingin menyelamatkan anak-anak saya, jangan sampai anak-anak saya ini akan nanti seperti saya gitu, seperti bapaknya, tumbuh yang tidak bahagia, tumbuh yang mungkin sulit hidupnya. Nah, makanya udah deh dibunuh aja gitu. Tapi itu sudah terlihat ya kalau ibu kalau ini dari berita-berita sebenarnya udah kelihatan. Itu. Kalau dibilang dia tanda kutip gila atau enggak ya, kita juga perlu tahu sebenarnya gila itu sebenarnya udah nggak baik untuk dipakai sih. Sebenarnya kita lebih banyak pakainya orang dengan gangguan mental atau skizofrenia. Nah, orang-orang dengan gangguan skizofrenia itu sebenarnya awalnya mereka juga nggak bisa bedain antara halusinasinya. Halusinasi itu misalnya dia mendengar kayaknya di depan ada yang teriak-teriak deh, ada yang manggil saya, ada yang mau nyari saya, mau bunuh saya misalnya. Nah, atau delusi, misalnya dia merasa wah kayaknya saya target kayaknya nanti nih Amerika bakal tembak saya deh. Nah itu kan ketakutan yang muncul jadi seperti stimulus sensoris gitu. Tapi si orang yang mengalaminya itu nggak bisa ngebedain sebenarnya. Nah untuk nantinya di terapi pun tujuannya untuk ngebedain gitu. Nah jadi apakah ibu ini tanda kutip mengalami gila atau skizofrenia atau enggak, kita juga belum tahu ya, karena kan masih bergulir kasusnya. Juga masih berjalan ya ini, masih dalam penyidikan dan pemeriksaan mungkin dari dokter gangguan jiwa juga ya. Iya. Dokter katanya, jiwa maksudnya. Mau diperiksakan kepribadiannya, kondisi kejiwaannya. Tapi untuk menghabisi nyawa seperti ini gitu ya, kelihatan nggak sih kalau ini ada sedikit unsur kesengajaan? Atau ini sebenarnya tiba-tiba muncul aja dengan sendirinya gitu, di luar alibinya yang dia sampaikan sama kepolisian lah, sama dokter lah atau apapun. Mungkin nggak sih ini adalah sesuatu gitu muncul tiba-tiba, atau mungkin direncanakan? Menurut seorang psikolog seperti apa tuh? Bisa aja, karena dalam kondisi depresi kita itu seperti kita sendiri di dunia yang sepertinya mengancam, tidak ada jalan keluar selain yang terpikir aja. Itu bisa jadi, tapi apakah ini benar-benar sengaja atau enggak harus nunggu hasil penyelidikan juga sih. Kita nggak bisa langsung ngejudge ya. Itu toh juga di berita kan memang satu anaknya meninggal, yang tengah ya, anak nomor 2. Tapi anak yang besar sama yang paling kecil itu lukanya juga di dagu dan di rahang. Kan itu juga jadi pertanyaan ya. Maksudnya kalau memang berniat, mungkin ada cara lain yang akan lebih cepat gitu. Kok jadinya di dagu gitu. Itu sih, jadi kita tunggu hasil penyelidikannya. Bisa jadi yang salah satu itu yang selamat mungkin ya. Mungkin ada sedikit percobaan pembunuhan juga mungkin. Cuman gagal ya, siapa aja yang bisa, yang dapat
yang mudah ya itu mungkin ya. Mungkin. Akhirnya dia lakukan. Agak-agak sedikit mengerikan juga obrolan sore hari ini ya. Ya udahlah teman Mara, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi sama Mbak Lora. Kita akan gali lebih dalam lagi seperti apa kasus yang sedang ramai dibicarakan, apakah trauma ini bisa disembuhkan atau tidak. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di Mara Sore dan tentunya di Talk Aktif. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi di Mara Sore dan tentunya di Talk Aktif sore hari ini dengan tema sembuhkan trauma, berdamai dengan masa lalu. Waduh, dalam banget buat yang punya trauma, yang punya gangguan dalam berpikir, yang nggak bisa tidur, ya susah tidur. Mungkin ada sedikit masalah masa lalu yang mungkin belum bisa terluapkan, terungkapkan ya. Dan kebetulan sore hari ini tamunya spesial, ada Mbak Lora, maaf ya salah lagi, Mbak Lora, sarjana psikolog, master psikolog dan seorang psikolog juga. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ada beberapa pertanyaan juga yang tadi sudah WhatsApp ke saya karena tahu tamunya seorang psikolog. Mbak Lora, coba ya saya pengen tanya, ini ada faktor trauma juga gak sih yang disebabkan seseorang sampai bisa berbuat sejauh itu? Berani dan mau membunuh anak kandungnya sendiri atau mungkin merugikan orang lain lah. Kira-kira itu gimana tuh Mbak Lora? Bisa jadi. Karena apa yang terjadi di awal kehidupan kita itu kayak cetakan yang jadi pattern kita di sisa hidup kita gitu. Okay. Ada yang buat teorinya tentang 5 tahun pertama kehidupan, golden age. Dibilang golden age karena ya apa yang kita lakukan, apa didikan dari orang tua itu yang akan kita bawa itu. Jadi apabila waktu 5 tahun pertama itu di kehidupan kita ada trauma, itu sisa hidup kita akan kita bawa kalau kita nggak selesaikan ya. Tapi kan nggak pernah tahu tuh trauma apa sih yang muncul gitu. Apa orang itu mendem gitu kan? Itu harus disampaikan atau gimana? Misalnya gini, saya 5 tahun yang awal 0 sampai 5 tahun saya nggak tahu tuh melakukan apa, atau saya melihat apa, atau saya merasakan apa. Terus sebenarnya saya akhirnya jadi begini gitu kan akhirnya. Terus saya ngungkapinnya gimana tuh? Sementara saya lupa masa lalu, masa kecil saya. Biasanya muncul simptomnya saat ini. Misalnya ya, saat ini susah menjalin hubungan romantis. Oke. Kayak kan ada tuh pertanyaannya, kenapa ya Kak aku susah nih buat komitmen, aku susah, nanti aku takut deh kalau aku ngecewain. Nah itu berarti ada sejarahnya tuh. Pasti ada di masa lalu apa yang ngebuat dia merasa ketakutan. Kan belum nyoba, pacaran aja belum udah keburu takut. Iya. Itu. Tapi dia lupa dengan masa lalunya, dia nggak tahu dengan masa lalunya. Terus cara ngungkapinnya gimana dong? Kalau dalam terapi itu ada beberapa cara. Jadi biasanya kita buat sungai kehidupan namanya. Jadi kita nyatet misalnya nih dari sekarang kejadian-kejadian dalam hidup kita apa, mundur misalnya sampai 5 tahun nih lupa. 5 tahun ke belakang atau? Misalnya 5 tahun pertama kehidupan kita kita lupa nih. Kita bisa nanya ke ibu, ke bapak atau pengasuh kita dulu atau ke nenek. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang terlupa lagi, nah itu ada terapinya, misalnya psikoanalisis yang pada tahu lah ya, yang misalnya ditidurin, diajak relax, ayo kita balik ke masa lalu. Misalnya waktu umur 5 tahun, kamu apa yang kamu rasakan waktu itu, apa yang kamu ingat, nah itu diputar balik ke situ. Nah, ada tuh caranya bisa ke trace itu. Bisa. Jadi kayak memori kita yang masa lalu yang udah kayaknya ketimbun lama itu pelan-pelan keluar gitu. Karena kita relax kondisinya. Muncul dengan sendirinya. Ya. Bisa tuh di terapi seperti itu. Bisa. Oke. Nah, kalau misalnya dampak negatif atau misalnya efek dari trauma yang mungkin berkepanjangan ya. Kira-kira bisa nggak sih itu akhirnya terjadi gangguan jiwa gitu? Bisa aja. Kalau nggak di treatment dengan benar. Bisa. Kalau awal-awal tuh biasanya kita misalnya ya misalnya ngantor nih, biasanya lancar, oke, nerima tugas, kita kerjain, beres, pulang.
ketika mulai ada timbul simptom-simptom, itu misalnya nih, pertama kita sulit konsentrasi. Kenapa ya jantung aku berdebar terus, tangan aku keringetan. Aku dikit-dikit haus, dikit-dikit pengen ke belakang misalnya. Nah itu mulai anxiety. Terus misalnya, aduh jadi susah tidur nih, bentar-bentar kebangun misalnya, atau aku semalam cuma bisa tidur 2 jam nggak bisa tidur lagi misalnya, dan itu berlangsung lama berkepanjangan. Nah itu ngaruhnya kalau yang lain tuh, misalnya jadi darah tinggi, jadi misalnya mah, terus misalnya berat badan tiba-tiba turun drastis, atau tiba-tiba kepala pusing, atau naik berat badan parah, bisa jadi kayak gagal ginjal atau lainnya, bisa kemana-mana. Di situ aja. Ya, kalau nggak di treatment ya. Oke. Kalau misalnya kita tadi sempat bahas trauma di golden age, kemudian kita jangan yang dulu deh, yang baru-baru aja. Katakanlah 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Itu ada sedikit masalah yang mungkin tidak bisa terluapkan, tidak bisa tersampaikan emosi kita. Jadi misalnya kita ada kekesalan, ada amarah yang terpendam gitu. Itu bisa juga jadi efeknya ke gangguan jiwa, gangguan pikiran dan sebagainya. Atau mungkin akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Gini, satu stresor ya, atau satu masalah, itu kan bisa dampaknya beda-beda ke setiap orang. Misalnya nih, kita segeng, terus teman-teman kita ini semua kebetulan orang tuanya cerai semua, misalnya, ya kan? Tapi nggak semuanya tuh sampai misalnya maaf kata misalnya nggak berani menikah misalnya karena itu. Ada juga yang enggak, gue mah happy aja, itu mah urusan orang tua gue gitu. Nah kita harus ngelihatnya bahwa bukan cuman sejarah masa lalunya juga, tapi kepribadian orangnya, bagaimana dia menghadapi stres, apakah dia punya coping nggak gitu, dia punya support system yang baik nggak, punya teman buat ngobrol nggak gitu. Ada misalnya kakaknya atau bibinya yang bisa pahamin dia, bisa menggantikan orang tua dia kayak gitu. Kalau misalnya cukup, ya dia nggak akan apa-apa gitu. Sebenarnya aman. Mungkin dia stres misalnya ya, orang tuanya baru cerai nih. Oke lah, mungkin sebulan awal sekolah tuh nggak konsen gitu di kelas gitu ya. Tapi setelahnya mungkin dia bisa recovery gitu. Karena misalnya nggak ada ibunya, ada bibinya yang bisa gantiin mengasuh dia misalnya. Cukup nih kebutuhan afeksinya, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam satu rumah tangga gitu, ya katakanlah ada sepasang suami istri, kemudian sudah berjalan mungkin 20 tahun lah katakan, atau mungkin sudah 25 tahun. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tapi masih bisa berpisah gitu ya. Terus kita bicara mundur. Nah itu bicara kasus yang lama-lama terungkit kembali, itu bisa nggak diselesaikan ya? Maksudnya gini, kenapa sih kalau salah satu pasangan ini selalu mengungkit masa lalunya lagi, sementara itu udah jelas itu adalah peluru untuk berpisah mereka gitu. Harusnya mereka tahu. Nah cara mengobatinya gimana tuh? Selain mungkin harus terapi dan sebagainya tuh, gimana tuh? Kalau pasangan itu ya harus dua-duanya mau ya, mau memperbaiki gitu. Ada niatnya nggak gitu untuk memperbaiki hubungan. Kalau memang dua-duanya memang masih ada niat untuk memperbaiki hubungan, ya dua-duanya harus konseling gitu. Either terpisah, one by one ya, atau barengan gitu. Itu bisa ketahuan tuh kasusnya, masalahnya apa. Iya. Terus misalnya emosi, saya soalnya gini, pernah ketemu temen yang memang sedang bermasalah keluarganya, kemudian nanya sama saya, padahal saya juga kan bukan psikolog, bukan apa, saya juga menikah baru gitu, cuman saya punya gambaran sedikit aja. Nah itu dia nanya, saya gangguan jiwa nggak sih kalau misalnya saya jadinya dendam. Jadi dendam yang nggak bisa dihilangkan gitu, jadi akan terus berjalan gitu. Ini kenapa ya, saya ini udah hampir 17 tahun menikah nih, karena teman kecil. Terus ini dendam yang 15 tahun lalu ini masih ada di saya. Masih sebelum menikah atau sesudah menikah? Jadi sesudah menikah sebelum ada menikah dendam. sih baik-baik aja. Terus setelah menikah ada masalah, terus masalah itu tidak termaafkan. Nah gimana tuh untuk menyelesaikan dendam atau amarah yang gila nih udah 17 tahun nikah tapi itu masih muncul gitu. Dia nanya sama saya, gimana ya?
saya juga nggak tahu tuh gimana tuh. Misalnya apa ya? Misalnya perselingkuhan lah. Oke. Ya perselingkuhan, anggaplah maaf nih ya, no defense nih. Misalnya cowok yang selingkuh ya. Bisa cewek juga tapi sebetulnya. Ya misalnya nih, lalu misalnya si istrinya menjadi dendam nih. Ya menjadi dendam. Tapi karena misalnya anaknya masih kecil, terus bergulir, misalnya terus tetap jalan, tapi dendamnya tetap ada. Nah, yang perlu dipahami oleh si ibu. Pernikahan seperti itu tuh tidak sehat. Tidak sehat. Pernikahan seperti itu tidak sehat. Untuk dia sendiri tidak sehat, untuk anaknya tidak sehat, untuk hubungannya pun tidak sehat sebenarnya. Oke. Nah, caranya gimana untuk nyelesainnya? Harus mau memaafkan. Mau memaafkan, bukan cuma memaafkan si pasangan yang selingkuh, tapi juga memaafkan diri dia sendiri. Jadi kadang gini, misalnya ya, kita kan punya ekspektasi bahwa menikah itu kita setia seumur hidup, bahagia, pokoknya semua hidup saya berikan pada kamu kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Nah di situ kita ekspektasi kita dan harapan kita dan kenyataan jauh, sangat jauh. Nah itu kita mau menerima nggak bahwa inilah memang perjalanan pernikahan kita. Memang dia pernah menyakiti saya, memang saya terluka, tapi itu adalah bagian dari hidup saya. Nah biasanya itu yang sulit untuk diterima. Mau trauma, mau kejadian apapun ya, maksudnya bencana alam apapun, kita tuh sulit menerima satu kejadian itu menjadi bagian dari hidup kita. Itu yang bergulir jadinya ya dendam. Terus misalnya kayaknya gue punya isu yang gak terselesaikan, ya semacam itu. Nah itu yang biasanya jadi kendala lagi sebenarnya buat diri dia sendiri untuk kedepannya. Itu anggaplah misalnya sudah ketahuan selingkuh, bercerai, tapi ketika dia menjalin hubungan baru lagi, dia akan kesulitan, ada ketakutan, aduh nanti dia selingkuh nggak ya? Aduh nanti dia gimana ya ke anak saya nanti gimana? Nah, ada aja tambah rumit mungkin ya? Iya. Jadi sebaiknya ya tadi seperti yang disampaikan Mbak Laura, dua-duanya harus punya niatan apakah memang ingin atau sama-sama mau memperbaiki hubungan untuk bisa menjadi lebih baik. Satu itu. Kedua, apakah si yang tersakiti ini mau memaafkan pasangannya? Karena ini cerita lama. Kemudian mau dan siap juga memaafkan dirinya sendiri. Kadang yang sulit itu mungkin memaafkan dirinya sendiri ya. Iya, itu yang paling sulit. Itu paling sulit. Jadi bisa aja. Karena dia kan lawannya adalah egonya ya. Iya, egonya sendiri. Terus gengsinya, nggak bisa. Gue sebagai orang yang terzolimi, yang disakiti, nggak bisa begitu. Tapi mungkin dengan begitu malah menyakiti. Iya, jadi menyakiti diri dia sendiri. Dia pasti sulit tidur, makan nggak enak. Walaupun makanannya udah makanan nikmat ya. Iya, walaupun hidupnya enak, kalau dia punya ganjelan di hati pasti nggak enak juga hidup dia sendiri. Betul. Padahal mungkin sudah hubungan dia dengan Tuhan sudah baik, dengan lingkungan sudah baik, tapi dengan dirinya sendiri yang mungkin sulit ya. Itu yang bikin sakit. Tapi bisa diobati. Bisa. Sama Mbak Laura bisa diobati. Selama masih mau. Jadi kembali kepada niat diri sendiri dan mau atau tidak mau. Bisa disembuhkan. Bisa. Oke. Teman Mara, sekali lagi, buat yang punya masalah keluarga, masalah dengan siapapun, hatinya terluka atau hatinya tidak bisa bahagia, bahkan tadi disampaikan sama Mbak Laura, sulit tidur, sulit makan, makanannya enak, sebenarnya bisa disembuhkan. Caranya adalah dengan niat dan apakah memang siap bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan siapapun yang ada di sekitarnya, pasti bisa sembuh. Nanti kita akan balik lagi di Talk Aktif.